perhotelan itu memang bertumbuh pada mobilitas manusia ya, orang, yaitu pariwisata. Saya baru saja kembali dari Thailand. Mereka sudah belum pulih kembali sih, tapi sudah mulai ramai wisata ke Thailand. Nah, tentu itu mungkin pelayanan di imigrasinya lebih mudah, lancar, dan ekosistem transportasi juga sangat bagus sekali. Nah, itu saya kira mengenai resesi yang akan terjadi dan sudah terjadi di belahan Amerika maupun Eropa, itu memang akan berdampak kepada kemampuan daya beli, kemampuan mereka berwisata. Wisata bagi orang Eropa maupun Amerika itu adalah bagian daripada kehidupan mereka. Saya kira mereka akan melakukan wisata. Memang masih belum bisa kembali kalau dibandingkan sebelum COVID ya. COVID ini memang meluluh lantakan semua. Artinya mobilitas orang kan dibatasi, lalu transportasi pesawat juga dikurangi. Nah, ini sekarang mulai berbenah, mulai meningkat kembali, tapi memang cukup lambat. Tapi menuju perbaikan selalu ada. Saya lihat dan saya rasakan sendiri, baik di Thailand maupun di Malaysia. Baik, Pak Rudi, sekarang kita ke Pak Rudi. Pak Rudi, kalau kita perhatikan dan juga amati bersama, sebetulnya kan memang sektor perhotelan, pariwisata ini memang sektor yang cukup terdampak begitu, karena memang kalau kita lihat adanya kebijakan pembatasan begitu pada saat pandemi COVID-19. Dan juga kalau kita lihat juga sekarang ini kan kita sedang adanya sinyal resesi begitu ya Pak, artinya ada efek domino begitu akibat dari pandemi, lalu kemudian resesi global. Tapi sebetulnya menurut pandangan Anda bagaimana Pak untuk industri perhotelan saat ini? Memang benar saat ini untuk kondisi di perhotelan atau pariwisata di Indonesia memang sudah menggeliat, tapi tidak bisa kita samakan sebelum pandemi. Jadi kalau kita lihat tingkat okupansi, tingkat hunian hotel pun juga sebelum pandemi itu bisa sampai 80%, tapi kalau saat ini paling-paling masih ada di sekitar 40, 50, 60%. Itu pun di kota-kota tertentu, kota-kota tujuan destinasi tertentu. Nah, ini yang cukup harus diwaspadai juga dengan adanya resesi, karena mau tidak mau dampak itu akan menyebar ke kita. Cepat atau lambat pasti itu. Kemudian kalau kita lihat kemarin Bu Sri Mulyani membicarakan masalah dana asing yang keluar dari Indonesia lumayan besar, hampir 130 triliun, nah itu juga harus diwaspadai. Tapi bagi dunia pariwisata yang seperti Pak Penny katakan tadi, bahwa tergantung dari mobilitas manusia. Nah, sepanjang pemerintah bisa menjamin mobilitas manusia di Indonesia, karena kalau kita bicara Indonesia, destinasi wisata yang baru lumayan banyak, dan dari lokalnya juga bisa digali lebih jauh lagi, dengan insentif-insentif yang ada, tentunya akan punya sinyal secercah harapan yang lebih bagus daripada 2020. Asalkan tidak seperti ekonomi jatuh seperti 2020, pasti kita sangat optimis Ibu dengan adanya lokal destinasi, kemudian pergerakan manusia dalam negeri, asalkan yaitu tadi, sekarang kalau kita bayangkan tiket pesawat juga sangat mahal, jadi itu yang membatasi juga. Tapi kalau dari sisi resesi global memang akan ada pengaruhnya, mau tidak mau itu, dan kita harus siap-siap. Baik, Pak Rudi, tapi sebetulnya kalau tadi Pak Rudi menyampaikan bahwa kita memang harus mewaspadai begitu ya Pak, resesi global ini. Tapi seberapa rentan sebetulnya bagi industri pariwisata khususnya perhotelan, karena sebelum adanya sinyal resesi saja begitu Pak, ini untuk okupansi dari hotel kan belum bisa kembali seperti sebelum pandemi COVID begitu Pak. Betul, jadi memang saat ini masih jauh ya dari pelaku-pelaku pariwisata, pelaku-pelaku perhotelan itu. Kalau kita bilang sudah bangkit, belum. Menuju kebangkitan iya, tapi rata-rata kesulitan-kesulitan yang dialami selama masa pandemi itu masih sangat membekas. Saat ini kalau kita bicara masalah hotel, itu adalah suatu usaha yang padat modal, sementara dari sisi cash flow-nya sangat kecil. Kemudian dengan adanya resesi, kerentanan yang harus dihadapi harus kita siapkan. Nah, di sini peran pemerintah, peran semua stakeholder yang harus
bertanggung jawab untuk membicarakan bagaimana untuk solusinya. Salah satunya ya tadi seperti yang di awal disampaikan oleh Pak Sekjen kami, bahwa harus mendorong adanya pariwisata domestik yang lebih ditingkatkan lagi, sehingga PHK yang mulai terjadi di sektor lain itu tidak terjadi di sektor hotel. Demikian, Mbak.